generasi muda Indonesia. Malam hari ini sengaja saya mengundang rekan saya, teman saya, dan saudara saya yang sudah lama juga nggak ketemu, yaitu saudara Nenong Tanjung. Saya sampaikan topik malam ini agak seru karena saudara Nenong Tanjung ini basicnya itu tinju ya, boxing ya. Boxing. Kita ingin menggali prestasi beliau, kapan beliau latihan, pengalaman beliau, apa saja. Mudah-mudahan apa yang kita kupas pada malam hari ini dapat memotivasi generasi muda. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Mulai latihan tinju itu, boxing itu umur berapa? Baik, pertama kali saya masuk latihan tinju itu umur 17 tahun. 17 tahun. Lebih kurang tahun 87. Di Sasana apa tuh? Sasana Berata di Jalan Taskurun. Nah, gurunya siapa? Dahnur. Masih ada sekarang ya? Masih ada. Oke. Kemudian yang Pak Nenong rasakan di tinju itu apa yang dia didapat dari bela diri tinju ini? Untuk bela diri kita dulu ya. Untuk bela diri dulu artinya kita pede ya, Percaya diri gitu. percaya diri ya, percaya diri kita itu yang pertama. Semangatnya luar biasa. Setelah kita latihan tinju ini bukan berarti kita tambah bandel, tidak, berubah menjadi orang yang tadinya bandel berubah tidak bandel gitu, karena kita juga diantisipasi sama pelatih, justru sportivitas di atas ring, satria di atas luar ring. Itu waktu tawuran setelah latihan tinju atau sebelum tinju itu? Waktu tawuran itu sudah latihan lebih kurang 3 tahun. 3 tahun ya, berarti udah ada tambah pede ya. Prestasi Pak Nenong, prestasi di dalam tinju ini udah sampai mana aja? Terakhir itu saya prapon di Jakarta. Berangkat pon saya operasi usus buntu, jadi digantikan lah jatah saya, digantikan jatah. Prapon adalah seleksi los pon. Begitu los 2 orang, jebol 2 orang, saya terus Rajali orang Mumbai, di jatah 2 orang saya lolos seleksi berdua jadi persiapan 1 tahun, lebih kurang 10 bulan saya dapat penyakit usus buntu. Jadi gagal ya untuk pon. Oke. Kemudian pengalaman paling berkesan dalam bertinju menghadapi siapa? Pertama kali saya ke Jurnas itu. Ya, ke Jurnas ya. Ke Jurnas tahun berapa tuh? 88 di Sumatera Barat. Nah, itu sangat mengesankan. Kita merasa kayaknya ada paling jago ya. Di Riau ya. Di Riau. Tidak ada yang mengalahkan. Tak ada mengalahkan tadi Riau. Bahkan kita memegang sampai 3 kelas, yang ringan, layang terbang. Tapi setelah kita ke Jurnas tidak ada apa-apanya kita di rupanya. Ya, saya ketemu saya kalah masih di semifinal. Kalah di semifinal. Iya. Berhadapan dengan pertama Penyu Lampung, menang telak 5-0. Kalah juga 5-0 dengan petinju Timur sangat luar biasa. Itu kalah hitamnya atau kalah angka. Nah, tadi Pak Nenong bilang kita di Riau seolah-olah sudah metronya, rajanya lah ya. Ketika kita ke Jurnas tingkatannya lebih tinggi lagi, ternyata di atas langit ada langit lagi gitu ya. Nah, pengalaman Pak Nenong ini apa yang harus disiapkan oleh atlet atau petinju untuk mencapai bisa tembus sampai ke tingkat nasional gitu?
Kalau dulu tuh di Riau ini termasuk keterbelakangan masalah perlengkapan. Sarana ya. Sarana. Ya. Jadi setelah kita melihat sesana-sana lain di luar Riau ini, itu sangat mendukung fasilitasnya, baik itu perlengkapan. Jadi itu yang kami rasakan itu waktu di Riau itu, bahkan kami latihan bukan pakai matras di tanah, dan ringnya pun pakai tali. Ya. Jadi orang udah pakai matras, udah pakai dibalut pakai ini. Kalau kita loncat tuh agak-agak ini ya, ngeper ya. Ngeper deh kan. Ya. Nah, sementara kita di tanah. Iya. Terus dan berlatihan apa adanya. Iya. Jadi itu yang membuat kita waktu itu baru kita tahu bahwa kita ini sarana dan prasarana atau perlengkapan yang masih kurang gitu. Kalau masalah pelatih, saya rasa tidak jauh beda lah dengan pelatih yang lain. Kemudian jam terbang mungkin ya. Jam terbang bisa jadi juga. Ya. Karena setiap Ya. atlet itu kalau jam terbangnya masih sedikit, ini akan mempengaruhi Ya. ke mental ya, ke Jam mental terbang. apa semuanya. Andalan Pak Nenong nih di dalam boxing nih, andalannya apa? Jelas hook kan? Hook itu gimana tuh? Hook win. Oh, di samping nih ya. Iya, Ini tangan satu jangan sampai terbuka. Oke. Untuk melindungi rahang kita. Iya. Yang tangan satu lagi rata-rata air. Oke. Ya, untuk menghantam rahang. Hook ya. Ya hook namanya. Kalau ini apa namanya? Kalau kiri dia jab ya. Oh, kiri jab. Jab ya. Kalau kita main kiri, kanannya jab. Kalau kita main kanan jab. berarti ini jab ya. Iya, jab. Jab. Strike. Kalau ini Uppercut. uppercut. Ini hook. Hook. Apa lagi? Double cover. Kalau pukulan 3 tuh. Kalau pukulan 4, jab, strike, uppercut, hook. Strike gimana strike? Kalau strike lebih panjang lagi jangkauannya. Oke. Kalau hook, jab hanya gini aja ya. Jab ya, nyentak aja. Kalau strike itu Lepas. lepas ya. Lepas dulu. Oke. Berarti ada 4 ya. Ada 4 pukulan. Kita ulang nih berlalu. Jab, Ya, jab jab, dulu, strike. jab gini, Iya. hook gini, Iya. kemudian Uppercut. uppercut Iya. gini ya. Iya. Oke. Kemudian satu lagi Strike. Strike. Iya. Pak Nenong memukul samsak itu pernah dihitung nggak berapa kali itu? Kita hitungannya sprint ya, kebanyakan sprint ya. Ya. Sprint itu tetap kita hitungan itu 1 menit. 1 menit ya. 1 menit, 1 menit. Kemudian pertahanan apa aja? Double cover yang jelas. Double ya. cover gini. Double cover ya. Double cover itu menutupi rahang, dagu dan pinggang. Rusuk ya. Ya, Rusuk. rusuk. Ya, rusuk. Kayak gini ya. Ya, sama hulu hati. Oke. Kemudian selain double cover apa lagi? Tangkisan lah paling. Tangkisan ya. Kalau orang lagi boleh kita ini. Nah, coba gimana? Begitu orang menguncur kita, ya kita bisa gini. Oh, bisa ya? Bisa gini. Kita langsung strike perutnya. Oke. Ya. Begitu ya sebaliknya, yang tangan kiri juga kita langsung merunduk, langsung menutupi ini, langsung uppercut. Oke. Ya. Satu lagi seperti tadi, kita langsung adu, langsung timpa. Oh. Ya, langsung timpa. Wah. Dan sebenarnya saya ini teknik ya, teknik di tinju. Ketika kita mau lurus, Kita balas lurus, tapi sambil menekan pukul orang. Sambil kita tekan. oke, jadi ini kosong jadi ya. Ya, dia kosong, kita Ke kiri, ke kiri. Kita menarah Ke kiri. sama juga. Oke. Ya, sambil kita tekan pukulan, kita hentakkan. Ya, sambil pukul Oke. orang. Kemudian saya uppercut ya, apa dah? Uppercut. Ya. Uppercut. Uppercut. Ini gimana nih? Iya, boleh. Berarti kita dorong. Begitu orang uppercut kita dorong. Oke. Kita dorong. Sama kita dorong. Oke. Kita masuk. Oke. Bersamaan dia. Begitu ini cepat ya. Ya. Ya, Pak ya. Ya, kita langsung masuk. Jadi bisa 2 kali. Oke. Tap langsung. Yes. Tadi jab sudah, Iya. uppercut sudah, Hook. hook. Ya, belikan ya. Pak Oh, Panji belikan oh, kiri, ya. kiri. Belikan ya. Belikan. Iya. Oke. Kita tunggu. Kita langsung uppercut. Bisa juga. Langsung ke rahang juga bisa. Ya, sama dengan ini juga sama. Iya, kita bisa 2. Atas. Iya. Ya. Jab pelan ya. Ya, Jack, ya. Tas. Nah, kita ambil tak. Ya. Boleh nggak jadi? Iya, kalau tidak sengaja bisa saja. Tapi jadi Oh iya, kalau mamanya nampak sengaja kita kena tegur. Ya, begini kan ini. Iya. Tap. Ah, Iya, ah. berarti iya.
Tidak boleh. Nggak boleh ya. Oke. Oh, jadi gas Indonesia di tinju itu ada 4 serangan. Iya, 4 serangan. Kemudian pertahanan Ya, double cover. Ya, menutup. Ini menutup mata atau di sini? Sini di dagu. Oh, dagu Di dagu. ya. Ya, mata untuk melihat. Dagu juga Ini nutup tersembunyi. sini ya? Dagu tersembunyi. Oke. Nah, supaya dagu itu tidak gampang Ini ya? diangkat ya, Oke. betul. Jadi kalau kena diangkat. Kalau kita gini ya langsung ini. Oke. Dagu. Yang boleh itu Menangkis ya? ferry boleh ferry. Gimana Ferry? Coba. Pukul. Ya. Nah, ferry namanya. Itu namanya Oke. ferry. Tak masuk juga Oke. ya. Itu mengalah. Sama Iya. dengan ini juga sama ya. Sama bisa. Tadi kita perhatikan yang juga ini ngantar, kita timpali bisa. Kita meruluk juga boleh sambil uppercut. Oke. Kalau saya lihat Tison itu kan cuma gini deh. Iya. Iya, uppercut ya. Nah, kelebihannya di uppercut ya kalau di sana. Oke. Ini kan ketahanan rusuk kita itu. Iya. Ketahanan rusuk kita itu harus kuat. Latihan apa yang perlu kita perdalam? Yang jelas sit up itu. Sit up. Sit up ya. Sit up. Oke. Padahal berapa kuat waktu dulu? Dulu ya, jangan sekarang. Kalau dulu rata 100. 100. Push up. Satu kali ini sama 100 kali genjot gitu. Sekali genjot. Iya, iya. Nah, seperti itu. Lari berapa kilo? Kalau lari itu dia bervariasi dia. Hmm. Tapi kita lebih banyak ke sprint lari. Lari itu bisa mencapai 10 kilo, 5 kilo. Oke. Berapa kali Pak Nenong meng-KO kan orang? Kalau untuk di eksibisi Ya, sering lah ya, tapi kalau untuk keluar belum ada lagi. di Rio ya. Ya untuk di Rio. Tapi kalau untuk luar belum. Itu ini ya. Apa namanya ini? Hook. Hook ya. Ya hook. Timnas Indonesia. Tadi saya berbenturan dia tangannya masih berisi tangannya, masih keras. Masih keras. Ya. Kemudian selain bela diri tinju, bela diri apa lagi yang pernah Pak Nenong ini? Enggak ada tinju. Tinju ya. Berarti dari sini aja. Ya. Gue kemana ini ya? Posisinya? Gini. Ah, gini ya. Oke. Jadi, Ini perhat apa? jab. Jab. Ya, jab. Kalau jab lagi. Ya. Oh ya. Oke. Tapak. Nah, jadi Oke. begitu ada jab kita parry, tatak langsung masuk. Oke, siap. Ada. Coba. Gini pertanyaan saya. Nah, Saya kan dari silat nih. Banyak kan kalau mukul gini. ya, Coba pernah mukul gini sebentar. ya, Ya. Nah, Ah, iya gini, ya. saya selalu gini. Ini boleh nggak sebetulnya? Bisa. Boleh. Boleh ya? Boleh. Ah, jadi Sebetulnya tadi yang Ya. disampaikan tadi itu tanpa sengaja, tapi jangan nampak kali. Iya, Ah, kan- kalau maksudnya kan gini kita, Ya. tapi kalau gini itu udah melanggar. Tapi kalau kita umpamanya iya ini boleh sama saja. Boleh. sah ya? Iya, boleh. Tapi harus dulu. Iya, boleh kan? kan? Tidak masalah ya. Memang harus seperti itu. Tapi kalau kita menaikkan ini ketaratan, yang boleh itu hanya di ferry, rela. Tes tangisan ya? Ya takisan. Tangisan. Jadi pas roll gini. Iya. Ya, itu aja. Oke. Nah, ya, ini aja. Ya. Jadi, Pernah nggak kejadian coba bilang gitu? Yang lain dong. ya. Ini saya Oh itu tetap pernah. Tapi itu kan juga ditegur. Pelanggaran. kalau tahu. Iya. Dia sebetulnya kalau tetap ketahuan, karena begitu kita ini jatuh. Juri 3 ya. Iya, tetap ini. Enggak, wasit yang dia Pak. Iya. Ketika kita yang wasit di luar tak bisa dicampur. Yang wasit luar. Juri luar. Jadi juri luar itu tidak ada Tidak. hanya catat ya. Hanya penilaian saja, tapi secara. Ketika wasit bingung, Iya. mereka bisa bertanya nggak? Bertanya kepada juri. Bisa ya. Bisa. Oke. Berarti yang bersama dengan silat. Ketika Ya. jatuhan, Ragu ya. ragu, Ya. ya, Masih bertanya pada juri. bisa kan ke sudut netral. Betul. Ya, gitu. Bisa ya. Iya bisa. Pak Nenong pernah KO nggak? Insya Allah belum pernah kau. Belum pernah KO ya. pernah KO. Oke. Kemudian teknik apa lagi yang ini Pak Nenong? Yang paling kita menghindar. Ya. Ya. Oke. Ya. Langsung samping. Oke.
ke sini juga bisa ya. Yes. Langsung pegang. Berarti memang dikhususkan untuk pukulan ya. Pukulan ya.